Annyeonghaseyo. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi dengan Kak Chelsea dan Caca. Yeay, hari ini kita akan beribadah. Adik-adik sudah siap atau belum? Ya, kita mau siapin dengan baju yang baik, dengan posisi yang baik, karena kita mau datang sama Tuhan Yesus. Adik-adik udah siap? Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Dan doa akan dipimpin oleh Caca. Teman-teman, mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sampai saat ini kami bisa melakukan aktivitas dan masih bisa bernafas. Ya Tuhan, kiranya sekarang kami mau beribadah. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan? Berdiri sama-sama yuk. Kak Cek dan Kak Caca juga berdiri nih. Kita mau sama-sama, hari ini harinya Tuhan. Oke? Sambil tepuk tangan. Kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka.
bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata yang menjadikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi katakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik banget. Yes, adik-adik di rumah silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk terus bilang kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Kita mau terus untuk bersyukur supaya kehidupan kita penuh dengan sukacita. Amin adik-adik. Yuk kita mau katakan sama-sama, Tuhan kami mau untuk selalu bersyukur. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita nyanyikan lagi dari awal. Dengan apa ku balas kasih-Mu Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Apa? Nggak kedengeran? Kabarnya gimana? Wah, puji Tuhan, semuanya baik. Nah, hari ini Kak Ito dikasih kesempatan buat bawain cerita firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan buat kami. Buat kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran ini menjadi kekuatan buat kami. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Kak Ito mau ceritain tentang seorang yang bernama Abraham. Pasti tahu dong siapa Abraham? Tahu dong, masa enggak? Iya. Nah, Abraham itu juga disebut Bapak orang beriman. Ada yang tahu enggak kenapa dia disebut Bapak orang beriman? Ayo, ada yang tahu? Oh, ada yang belum tahu. Jadi kakak mau ceritain nih, kenapa dia disebut Bapak orang beriman. Nah, suatu hari Tuhan berbicara sama Abraham. Abraham, kamu tinggalin negeri ini, tinggalin keluargamu, tinggalin rumahmu. Dan kamu akan pergi ke tempat yang nantinya aku tunjukkan kepadamu. Wah, kakak shock di sini. Bisa-bisanya ya Tuhan suruh kita tinggalin negara kita, atau bangsa kita, keluarga kita, rumah kita bahkan. Padahal kita di sana sudah punya teman, punya orang tua, keadaan kita mungkin di sana baik, enak, nyaman. Tapi Tuhan memanggil Abraham buat keluar dari bangsa itu untuk tinggalin keluarganya, rumahnya untuk ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dan Abraham langsung bilang, "Yes, Lord." Wah, kakak lebih shock lagi. Wah, betapa besarnya iman Abraham waktu itu. Harus ninggalin keluarga kan, itu gimana coba? Coba adik-adik bayangkan kalau kita tinggalin rumah kita, tinggalin orang tua kita lagi. Wah, pasti sedih banget kan? Nah, kakak juga kepikiran seperti itu. Tapi Abraham dengan imannya, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan cuma apa yang Tuhan mau, tapi dia benar-benar melakukan itu dengan setia. Nah, setelah ceritanya Tuhan panggil Abraham ini untuk keluar dari negerinya, Tuhan janjiin gini, Tuhan berjanji buat Abraham seperti ini. Dia akan jadikan Abraham itu bangsa yang besar. Dari keturunan Abraham itu, orang-orang di dunia ini akan menerima berkat Tuhan. Wah, kakak bilang, wah ini janjinya luar biasa banget ya buat Abraham. Tapi ingat adik-adik, janji Tuhan bukan segera itu terjadi. Harus ada proses yang mungkin Abraham lewati. Kalau kita mau lihat janji Tuhan itu terjadi buat Abraham itu berpuluh-puluh tahun. Bukan cuma 1 tahun doang Abraham melakukan firman, 2 tahun atau 3 tahun. Tapi berpuluh-puluh tahun. Bahkan di ayat 4 waktu di Kejadian 12 itu ayat 4 firman Tuhan bilang begini, Abraham melakukan segala perintah Tuhan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah itu sendiri. Wah, kakak langsung bilang, wah hebat banget orang ini ya. Dia bisa melakukan firman Tuhan dengan begitu setia dan taat. Karena yang kakak dapat hari-hari ini juga tentang itu, kesetiaan dan ketaatan. Kalau kita dalam menanti janji Tuhan ya, contohnya ini kan Tuhan janji buat Abraham. Kalau Abraham ikut firman Tuhan, nanti Abraham akan diberkati lah. Ceritanya seperti itu kan. Tapi untuk menunggu janji itu yang menjadi proses buat kita orang percaya. Kita harus rela berkorban, kita harus mengalami banyak pencobaan mungkin. Dan itu nggak akan mudah. Dan apalagi kalau waktunya sudah sangat lama seperti Abraham. Kalau kita pikir Abraham itu berpuluh-puluh tahun. Kira-kira bagaimana ya Abraham waktu itu? Waktu menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Tapi karena kesetiaan dan ketaatannya, dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Dia boleh memiliki keturunan. Dan Tuhan bilang kan dia akan memiliki
keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar. Dan lewat Abraham juga seluruh orang di bumi akan menerima berkat Tuhan. Wah, itu luar biasa. Tapi sekali lagi adik-adik harus ingat, adik-adik itu harus setia dan taat. Kita nggak boleh cuma setia doang. Kalau kita cuma setia, orang dunia juga setia. Mereka sering ke gereja, mereka sering baca firman, mereka sering dengar khotbah. Tapi untuk ketaatannya itu belum tentu. Karena ada orang yang sering baca firman, tapi mereka tidak melakukan firman. Ada orang yang sering ke gereja, tapi kehidupan mereka tidak mencerminkan Tuhan. Tapi berbeda dengan Abraham. Abraham setia dan taat. Dia melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Itulah kenapa dia disebut Bapa orang beriman. Karena dia melakukan perintah Tuhan itu dengan setia dan taat. Dia selalu mengikuti setiap perintah yang dikasih Tuhan buat dia. Jadi kita tidak heran kalau dia disebut sebagai Bapa orang beriman. Wah, luar biasa ya Abraham ini. Nah, kita bisa belajar dari Abraham tentang kesetiaan dan ketaatannya dia. Itu yang membentuk imannya semakin luar biasa buat Tuhan. Sampai-sampai dia mau mengorbankan Ishak. Kebayang nggak? Anak satu-satunya mau dikorbankan. Wah, itu berat sekali ya. Nah, itulah kenapa dia disebut juga Bapa orang beriman. Nah, kakak juga berharap buat adik-adik di rumah kita boleh memiliki iman yang seperti Abraham, ketaatan dan kesetiaan Abraham. Nah, kalau kita punya itu, kita nggak perlu ragu. Tuhan pasti menyertai hidup kita, Tuhan pasti memberkati kita. Firman Tuhan telah selesai dan buat adik-adik ada ayat hafalan buat adik-adik. Ini ayat hafalannya ada di kitab Yohanes 11 ayat 40. Bunyinya seperti ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, itu ayat hafalan buat adik-adik. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan buat kami. Biar setiap benih-benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Menjadikan kami menjadi orang Kristen yang semakin dewasa, semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami anak-anak-Mu yang setia dan taat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai. Haleluya, amin. Nah, adik-adik gimana ceritanya tadi? Wah, seru ya? Terus Sam, apa ceritanya hari ini? Wah, adik-adik jangan lupa tugas-tugasnya diisi, terus difoto, dikirim ke grup. Ya, bilang sama mama ya. Nah, adik-adik, yuk Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Kalian boleh bangkit berdiri semuanya, angkat tangan kalian, menerima berkat yang dari Tuhan. Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripadamu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kepandaian, hormat kepada orang tua, kesehatan Tuhan. Yang daripadamu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi. Sarangnya yo.